Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang fikih dari kitab Safinatun Najah. Mari kita buka kitab yang ada di hadapan kalian. Pembahasan kita kemarin adalah tentang syurutil wudu, yaitu syarat-syarat sahnya berwudu. Dan kita akan masuki pembahasan selanjutnya, yakni tentang nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu arba'atu asya'. Disebutkan oleh Syekh Salim bin Semir Al-Hadrami bahwa nawaqidul wudu'i arba'atu asya'. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun wa ghairu aw ghairuhu illal mani. Athani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Ats-tsalitsu an-naqa'u al-iltiqa'u basharatay rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i. Wallahu a'lam. Faslun, fasal nawaqidul wudu'i, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya', ada 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin. Al-khariju, sesuatu yang keluar, min dari ahadis sabilaini, salah satu dua jalan, min qubulin aw duburin, dari kubul atau dubur, rihun, berupa angin, au ghairuhu, atau yang lainnya, illal maniya, kecuali air mani. Atsani, yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi, hilangnya akal dengan sebab tidur, au ghairihi, atau yang lainnya, illa, kecuali, nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, menetap, maq'adatahu, pantatnya, minal ardi, dari bumi atau dari tanah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai, bertemunya dua kulit, rajulin, laki-laki, wa imra'atin, dan perempuan, kabiraini, yang dua-duanya sudah besar, ajnabiyaini, yang dua-duanya adalah orang asing, min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang. Ar-rabi'u, yang keempat, massu qubulil adami, menyentuh kemaluan Adam, manusia, au halqati duburihi, atau lingkaran duburnya, bibat rahati, dengan perut telapak tangan, au butunil asabi, atau perut jari-jari tangan. Baik, anak-anak sekalian, ya, mari kita simak penjelasan dari apa yang barusan kita baca tadi. Nawaqidul wudu, kita membahas perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Ya. Artinya, jika ada dari salah satu perkara ini setelah kita memiliki wudu, atau ketika kita sudah berwudu, maka ya wudu kita menjadi batal. Seperti itu. Nah, apa saja 4 perkara itu yang tadi sudah kita sebutkan, kita akan rincikan satu persatu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul ataupun dubur. Naam, ya. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama dari perkara yang membatalkan wudu, adanya keluarnya sesuatu dari kubulnya orang yang hidup, ya, atau duburnya, ya,
baik bentuknya biasa atau tidak biasa, ya, normal atau tidak normal, ya, baik berupa kotoran kering atau kotoran basah, ya, maka dia membatalkan wudu. Ya. Di sini disebutkan dengan contoh rihun au ghairihi, baik bentuknya angin, ya, kentut kalau bahasa kita, ya, itu membatalkan wudu, au ghairi atau yang lainnya. Tadi saya bilang bentuknya biasa, bentuknya tidak biasa, maka itu perkara membatalkan wudu. Benda misalnya, seandainya koin, ya, atau ya seperti yang sekarang banyak terjadi, banyak orang, ya, menyembunyikan narkoba, ya, di kemaluannya di belakang, ya, dimasukkan, ya, nanti diminum obat supaya keluar, ya. Nah, ketika keluar itu kan dia bukan kotoran. Apakah keluar itu membatalkan wudu perkaranya misalnya? Maka itu dianggap membatalkan wudu. Ya, apapun itu yang keluar, ya, mau angin, mau padat, mau cair, ya, maka membatalkan wudu dari dua jalan, kubul maupun dubur, kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Illal mani, ya, kecuali adalah air mani, ya. Air mani tidak dianggap membatalkan wudu. Kenapa? Karena air mani mewajibkan sesuatu yang lebih daripada wudu. Apa? Ya, ini mandi, begitu. Nah, ya. Nah, itu perkara yang pertama daripada perkara yang dapat membatalkan wudu. Ya, intinya jika ada sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau dari kemaluan belakang, ya, berupa apapun itu, biasa atau tidak biasa, angin ataupun yang lainnya, padatkah cairkah, maka itu dianggap membatalkan wudu kecuali air mani. Ya, maka dia mewajibkan yang lebih daripada wudu, yakni mandi hadas, seperti pembahasan yang sudah kita bahas yang lalu. Kemudian atani yang kedua dari perkara yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul aqli binaumin aw ghairi. Zawalul aql, ya, hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Ya, tidur atau yang lainnya. Ya, tidur, ada ngantuk. Ya, apa bedanya tidur sama ngantuk? Kalau tidur, ya, kita udah nggak bisa dengar lagi apa yang ada di sekeliling kita nggak bisa dengar, itu namanya tidur. Tapi kalau mengantuk, ya, kita masih bisa mendengar, ya, apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, dan mengantuk tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan adalah tertidur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, au ghairihi atau yang lainnya. Apa yang lainnya? Yang lainnya seperti mabuk, seperti ayan atau pingsan, ya, itu termasuk perkara yang menghilangkan akal. Kenapa? Karena orang kalau terjadi hal tersebut pasti, ya, dia tidak akan sadar apa yang terjadi, ya, itu. Ada pengecualian, illa nauma qaidin mumakkinin maq'adatahu minal ard, ya, dikecualikan, ya, untuk orang yang tidur adalah orang yang tidur dengan cara duduk, ya, baik duduk di kursi, duduk di bangku atau duduk di bawah, ya. Walhasil dia punya, mohon maaf, dia punya pantat, ya, menetap pada sesuatu, begitu, ya. Nah, orang yang tidur demikian, ya, ketika dia tidur menetap, dia punya pantat, ya, tidak bergerak, tidak berpindah ketika dia tidur, maka dianggap tidurnya tidak membatalkan wudu. Nah, sekarang bagaimana kita tahu apakah selama tidur kita bergerak atau tidak bergerak? Ya, bagaimana? Nah, simpel saja. Ya, dikasih rumus sama ulama, ya, ketika dia bangun, ya, ketika dia bangun dengan sama dengan posisi dia tidur, maka wudunya tidak batal. Ketika dia bangun posisinya sama seperti dia tidur, maka wudunya tidak batal. Itu penjelasan daripada duduk yang menetap pantatnya di bumi, ya. Memang Nabi mengatakan mata itu adalah wika, apa namanya, klep atau apa, ya, ya, buka tutupnya terbalik. Jadi kalau mata terbuka, ini tertutup. Mata tertutup, ya, ya, klep di bawah terbuka, seperti itu. Keterangan daripada hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tentu ya, tidur yang demikian adalah tidur orang yang dianggap dia punya badan normal ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kurus ya. Kalau kurus gak ada pantatnya, nggak tertahan juga, artinya seperti itu. Nah ya, kita lanjutkan dengan syarat ya, perkara yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu ya. Jadi yang pertama tadi adalah dengan sebab keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya kabira ini sudah besar, sudah dewasa, ajnabiyah ini kemudian orang asing, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Seperti itu ya. Baik. Di sini dijelaskan dengan rinci. Iltiqa'u basyaratai, yang bertemu adalah dua kulit. Berarti rambut tidak termasuk, gigi tidak termasuk. Ya. Rambutnya ketemu rambutnya enggak, ya. Tapi di sini disebutkan basyaratai, dua kulit. Kulit yang mana saja dari bagian tubuh kita manusia, ya. Mau telapak tangan, mau bahu, mau kaki, mau badan, semuanya pokoknya dua kulit, ya. Rajulin wa muratin, yang satu laki-laki, yang satu perempuan ya. Satu laki-laki, satu perempuan ya. Kabiraini, yang kedua-duanya sudah besar, sudah dewasa. Apa yang membedakan ya antara dewasa dengan anak-anak ya? Jadi yang membedakan adalah ketika kita memandangnya sudah ada mailul qalb ya, ada kecondongan hati, atau dengan bahasa lainnya bisa memunculkan syahwat ya. Ketika dipandang bisa memunculkan syahwat, maka orang itu dianggap kabira, ini dianggap sudah besar. Ketika kita sentuh, kita pegang, dia bisa membatalkan wudhu kita ya, seperti itu. Jadi bukan tingkatan dewasa sudah balik atau belum balik ya. Ketika sudah ada bisa memunculkan syahwat, maka dia sudah dianggap besar dalam hal ini ya. Kemudian ajnabiyah ini ya, ajnabi artinya dia bukan mahram. Nah, nanti Ustaz akan tampilkan siapa saja mahram, baik dari segi nasab, kemudian dari segi persusuan, dan dari segi pernikahan. Tolong dicatat ya, artinya dia bukan mahram ya. Min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang ya, artinya langsung kulit ketemu kulit, tidak ada terhalangi kain, tidak terhalangi baju ya. Nah itu perkara yang ketiga daripada yang dapat membatalkan wudhu ya. Jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya sudah besar, kedua-duanya adalah bukan mahram, tanpa ada penghalang, dia membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat dari perkara yang membatalkan wudhu adalah masuk kubulil adami, menyentuh kubul ya, kemaluan depan ya, adami seorang manusia ya. Artinya kalau kemaluannya bukan kemaluan manusia, misalnya hewan ya, maka tidak membatalkan wudhu ya. Jadi adami, kubul adam, kemaluan manusia. Au halqat dubri, atau lingkaran duburnya ya. Bebatni rahati, dengan perut jari atau perut telapak tangan. Pokoknya apa, Ustaz akan berikan koidnya, contohnya atau rumusnya. Yang dimaksud dengan telapak tangan yang batal ketika menyentuh kubul ya, atau halqat dubur, adalah bagian yang tertutup ketika dua tangan kita dilipat seperti ini. Coba kalian praktikkan ya. Ketika tangan kalian seperti ini ya, maka bagian yang menempel antara kulit dengan kulit itu yang disebut dengan butun batnir raha atau butunul asabi ya. Yang ketika dia bersentuhan dengan kubul atau dengan halqatud dubur, dia membatalkan wudhu. Artinya ketika tidak dengan yang ini, dengan punggung tangan atau dengan kulit tangan yang lain kesenggol, itu kita punya kemaluan ya, atau mungkin ya, terpaksa kita menggaruk gatal ya, artinya tidak membatalkan wudhu
Ya, jadi yang batal hanya yang telapak tangan dan tidak disyaratkan dengan orang lain. Ya, tidak disyaratkan dengan orang lain. Kata kemaluan kita sendiri batal. Ya, atau tidak disyaratkan juga laki dengan perempuan, tidak. Ya, hatta anak kecil juga kita pegang batal. Ya, begitu. Itu perkara yang keempat daripada perkara yang membatalkan wudhu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini secara ringkas, secara singkat, ya bisa kalian pahami sehingga kalian benar-benar mengerti perkara yang membatalkan wudhu. Jadi tidak ada lagi ya seperti yang sudah-sudah ya, mungkin ketika kalian masih kelas 1, masih ya, kelas bawah ya, kadang ya turun ke bawah batal, makan batal ya, tidak seperti itu ya, nangis batal juga tidak seperti itu ya. Jadi hanya 4 perkara ini yang dapat membatalkan wudhu ya, sehingga kalau kita sudah punya wudhu, kita wajib wudhu kembali ya. Kalau tidak maka ibadah kita tidak sah. Maka mohon diperhatikan 4 perkara ini, diingat betul-betul, jangan sampai kita salah paham dalam memahami perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pertemuan kita sampai di sini. Pembahasannya mudah-mudahan singkat, jelas, padat ya. Kalian bisa memahami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan kepada Ustadz via Japri. Nanti Ustadz akan memberikan penjelasan yang menyusul di kemudian hari. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.